Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Karin Mamadah dengan NIM 2006-11-25-35 dari kelas Agroteknologi A. Baiklah, pada praktikum kali ini kita membahas tentang INBBC. Sebenarnya apa sih itu INBBC? INBBC itu berasal dari bahasa Latin inbibire, yang berarti minum. Dalam hubungannya dengan pengambilan zat oleh tumbuhan, INBBC berarti kemampuan dinding sel dan plasma sel untuk menyerap air dari luar sel. Air yang terserap disebut air INBBC. Pada peristiwa tersebut, molekul-molekul air terikat di antara molekul-molekul dinding sel atau plasma sel. Akibatnya, plasma sel mengembang. Benda yang dapat mengadakan INBBC dibedakan menjadi dua golongan berikut. Yang pertama itu salah contohnya biji kacang tanah akan menggembung jika direndam air. Begitu juga dengan biji kacang hijau. Nah, di sini INBBC itu merupakan proses masuknya air ke dalam benih untuk memicu dimulainya proses perkecambahan. Masuknya air ini bisa terjadi sebab secara difusi maupun secara osmosis. Baiklah, selanjutnya itu adalah video praktikum yang dilaksanakan oleh praktikan. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita timbang kacang tanah sebanyak 100 gram. Lalu kita pindahkan ke dalam aqua gelas yang sudah kita ombakkan. Ukur air sebanyak 100 ml, lalu masukkan ke dalam kacang tanah dalam aqua gelas tadi. Yang kedua, kita timbang kacang hijau sebanyak 100 gram. Setelah itu kita masukkan lagi ke dalam aqua gelas yang sudah kita ombakkan. Lalu kita tuang air sebanyak 100 ml. Setelah itu kita tunggu selama 30 menit dan setelah itu kita saring. Ini adalah proses penyaringan kacang tanah. Setelah disaring, lalu kita timbang berat kacang tanah yang telah direndam selama 30 menit. Setelah itu air saringannya kita ukur kembali. Lalu yang kedua kita saring kacang hijau yang telah direndam selama 30 menit. Setelah kita saring, maka kacang hijau kita timbang kembali dan airnya kita ukur. Terakhir adalah grafik INBBC. Di sini kita dapati jumlah air yang terserap pada sumbu Y dengan satuan mililiter, dan pada sumbu X itu adalah menit lama perendaman. Dapat kita lihat di sini selama 30 menit perendaman, kacang hijau jumlah air yang terserapnya adalah sebanyak 10 ml dan kacang tanah sebanyak 30 ml. Hal ini kita dapati dari hasil ukur sisa
air yang setelah direndam. Kacang hijau sisanya sekitar 90 ml, sedangkan kacang tanah airnya bersisa sebesar 70 ml. Selanjutnya adalah selisih berat maksud saya. Selisih berat kacang tanah itu dengan rumus berat sesudah perendaman dikurang berat sebelum perendaman. Terdapat 200 gram dikurang 100 gram jadi 100 gram. Sedangkan pada kacang hijau 150 gram dikurang 100 gram menjadi 50 gram. Baiklah, sekian video dari hasil praktikum saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.